Sebagai makhluk sosial, tentu saja kita tidak bisa hidup sendirian dan perlu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Selain itu, sebagai manusia biasa, tentu saja memerlukan bantuan orang lain. Umumnya orang-orang terdekat di sekitar tempat tinggal atau yang biasa disebut dengan tetangga. Seperti misalnya menjenguk ketika ada yang sakit, berbagi makanan dengan tetangga agar tercipta hubungan baik dan harmonis dalam bertetangga. Namun apa yang terjadi jika kita juga bertetangga atau rumah kita berdekatan langsung dengan tempat pemakaman umum? Ada cerita menyeramkan dari akun Twitter @nyata. Dalam ceritanya itu, penulis membeberkan kejadian-kejadian mistis oleh orang-orang yang tinggal di salah satu komplek perumahan di Bogor yang bersebelahan dengan pemakaman umum. Berikut ini adalah ceritanya. Entah apa yang ada di pikiran ayahnya Rizky, hingga ia membeli rumah di salah satu kompleks yang berada di Kabupaten Bogor, di mana komplek perumahan tersebut bersebelahan langsung dengan lahan pemakaman umum atau yang sering disebut dengan TPU. Parahnya lagi, rumah yang dibeli pun malah berada di posisi blok yang berbatasan langsung dengan TPU tersebut, di mana di situ rumahnya hanya dibatasi tembok dengan ketinggian kurang dari 2 meter. Tak pernah terpikir dalam benak Rizky bahwasanya kuburan akan menjadi pemandangannya sehari-hari. Belum lagi wujud para demit seakan tergambar jelas membuat Rizky dan adik sematawayangnya bergidik ngeri kala pertama kali mereka melihat dan menempati rumah tersebut. Menurut Rizky, seiring waktu berjalan, ketakutan itu tidak pernah terbukti dan tidak sekalipun kejadian gaib dan mistis mengusik kehidupan mereka. Bahkan bagi Rizky pribadi sudah menjadi hal biasa kala dirinya melihat jajaran kuburan ataupun prosesi pemakaman di dalam TPU tersebut. Sama seperti sore itu, matanya sayu melirik rombongan manusia yang nampak menggotong keranda mayat memasuki area TPU. Langkah rombongan tersebut terus berjalan menyusuri area pemakaman setapak demi setapak, hingga akhirnya membuat Rizky sedikit kaget karena baru kali ini lahan yang digunakan sangat dekat dengan posisi rumahnya dia. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 3 meter dari rumah Rizky. Rizky heran karena seingat dia sudah ada kuburan lain yang seharusnya berada di sana. Terlebih TPU itu juga bukan TPU yang baru dibuka. Akhirnya Rizky dengan sedikit berjinjit mencoba melihat dari balik tembok rumahnya untuk memastikan apakah benar jenazah tersebut akan dikuburkan pada area tersebut. Dan ternyata benar saja, jasad itu benar-benar dimakamkan di lahan tersebut.
Anissa Cahya binti Legiman, spontan dirinya membaca nama yang tertera pada nisan kuburan itu. Saat itu mungkin karena sudah 3 tahun menetap di dekat TPU itu, Rizky sama sekali tidak merasa ngeri berada di sana. Namun, bila biasanya kuburan baru identik dengan bau bunga, namun saat itu Rizky harus menutup hidungnya karena begitu menyengatnya bau busuk yang keluar dari liang lahat tersebut. Selang beberapa hari dari pemakaman tersebut, suasana komplek tempat Rizky tinggal dikejutkan oleh cerita Kang Udin, security komplek tempat tinggalnya. Pagi itu, Kang Udin ditemukan tertidur di area makam. Warga pun mencoba membangunkannya dan menanyai kenapa dia tertidur di area pemakaman. Di situ Kang Udin hanya terdiam. Wajahnya langsung memucat dengan bibir yang terlihat gemetar. Dia terlihat ketakutan, dan tidak lama berselang Kang Udin langsung kejang-kejang dan kembali pingsan. Akhirnya warga pun membawa Kang Udin ke puskesmas terdekat. Setelah itu, kabar burung berhembus dari mulut ke mulut hingga semua warga komplek dihebohkan dengan cerita penampakan kuntilanak. Menurut warga, Kang Udin bisa pingsan di area pemakaman itu karena malamnya dia ditampaki sosok kuntilanak di TPU tersebut. Semenjak peristiwa itu, Kang Udin tidak melanjutkan pekerjaannya sebagai satpam komplek lagi. Dan cukup susah bagi warga komplek untuk mencari pengganti Kang Udin, karena saking cepatnya kabar mistis itu menyebar kemana-mana. Alhasil setelah kejadian tersebut, untuk sementara penjagaan di malam hari akan dilakukan oleh warga komplek perumahan secara bergantian. Malam itu, ayahnya Rizky serta warga lain, sebut saja namanya Pak Karim, mendapatkan jatah berjaga. Karena saat itu bukan malam minggu, tentu saja minim tenaga bantuan yang menemani mereka. Jadi mereka saat itu cuma meronda berdua saja. Belum lagi malam itu hujan rintik-rintik turun, semakin membuat keadaan komplek tidak jauh beda dengan TPU di sebelahnya. Dari pengakuan ayahnya Rizky, sekitar jam 1 malam, beliau sempat meninggalkan Pak Karim sendiri. Ayahnya Rizky beralasan ingin pulang dulu sebentar karena ingin menunaikan hajat yang sudah tidak bisa ditahan. Selang 10-15 menit kemudian, ayahnya Rizky kembali ke pos penjagaan. Tapi sesampainya di pos penjagaan, keadaan pos tersebut kosong dengan keadaan gerbang komplek terbuka lebar. Ayah Rizky sempat panik, khawatir terjadi pencurian di malam itu. Segeralah diambilnya HP dan menelepon Pak Karim. Bunyi handphone itu terdengar sangat dekat, dan ternyata HP Pak Karim tertinggal di pos jaga. Dalam pikiran ayahnya Rizky, mungkin Pak Karim kebelet dan ingin pulang sebentar sampai HP-nya ketinggalan. Namun yang menjadi pertanyaan, siapa yang membuka gerbang? Apa benar ada maling? Ayahnya Rizky juga sempat berjalan menoleh ke sekitar, memastikan kondisi aman dan tidak ada maling. Ayahnya Rizky juga masih berpikir kalau Pak Karim akan kembali lagi ke pos karena HP-nya ketinggalan. Ketika ayahnya Rizky sudah memastikan semua terkendali, dia berinisiatif hendak mengunci kembali gerbang tersebut. Namun tiba-tiba
Satu suara terdengar lembut menyapa dia. "Pak, Pak, jangan ditutup dulu." "Mbak siapa ya? Dari mana?" "Saya Cahya, Pak. Saudaranya Pak Karim. Maaf mengganggu malam-malam." Ayahnya Rizky tidak langsung percaya dengan wanita itu, dan dia masih memberikan beberapa pertanyaan kepada perempuan itu. Setelah bertanya cukup panjang, ayahnya Rizky mendapat penjelasan yang cukup jelas bahwa wanita itu berkunjung untuk mengantar obat kepada Pak Karim. Dia pun akhirnya membuka kembali gerbang yang tadi dikunci oleh ayahnya Rizky. Hanya sekian detik setelah kejadian itu, tiba-tiba ayahnya Rizky dikagetkan oleh satu teriakan dari rumah warga. Beberapa warga mendengar teriakan tersebut terlihat berhamburan keluar menuju arah sumber suara. Begitu juga ayahnya Rizky yang sejenak terlupa sosok wanita yang ada di dekatnya. Ternyata teriakan bersumber dari rumah Pak Karim. Di rumah Pak Karim, warga menemukan istri Pak Karim sudah terkulai pingsan di depan teras rumahnya. Akhirnya warga pun sigap menolong istri Pak Karim. Tidak ada yang dapat menjelaskan apa yang terjadi saat itu. Malah ayahnya Rizky sempat menjadi sasaran pertanyaan warga karena ternyata saat itu Pak Karim lagi sedang tidak di rumah. Di situ ayahnya Rizky hanya bercerita kronologis ketika dirinya pulang sebentar ke rumah dan balik lagi pos. Tidak ada Pak Karim di pos dan hanya menemukan HP. Dia menceritakan kepada warga tentang apa yang ditemui tadi. Akhirnya warga berbondong-bondong menuju pos Kamling mengecek keadaan Pak Karim dan juga mengecek keberadaan wanita yang tadi diceritakan ayahnya Rizky. Sesampainya di pos jaga, perempuan itu sudah tidak ada dan Pak Karim pun masih belum ada di tempat. Keadaan makin panik karena tidak ada seorang yang tahu keberadaan Pak Karim. Belum lagi saat itu istri Pak Karim pun belum sadarkan diri. Kenapa bisa teriak setan sampai satu komplek bisa mendengarnya? Akhirnya beberapa warga pun termasuk ayahnya Rizky berinisiatif mencari Pak Karim sekitar komplek. Akhirnya pada pukul 3 pagi Pak Karim ditemukan. Pak Karim ternyata pingsan di salah satu makam di TPU sebelah kompleknya Rizky. Komplek itu heboh dengan cerita mistis tabel tersebut. Keadaan langsung terasa ramai. Tidak hanya para lelaki, kaum wanita, bahkan anak-anak tak luput mencari informasi mengenai kejadian yang menimpa Pak Karim dan istrinya. Rumah Pak Karim sesak menampung warga. Akhirnya menjelang azan subuh, barulah kondisi Pak Karim dan istrinya mulai bisa diajak bicara. Pak Karim bercerita, menurut dia, saat ayah Rizky pulang, tiba-tiba ada seorang wanita hendak minta tolong diantar pulang. Wanita itu terlihat sedih dan gelisah. Malah perempuan itu menangis. Pak Karim sempat meminta wanita itu untuk menunggu sampai ayahnya Rizky kembali ke pos jaga. Karena saat itu ayah Rizky sedang pulang dan Pak Karim berjaga di pos sendirian. Tapi entah kenapa Pak Karim ini nurut saja dengan perkataan perempuan tersebut. Akhirnya Pak Karim pun menuruti permintaan wanita tersebut untuk mengantarkan wanita itu. Rumahnya cuma ada di ujung pengkolan. Kalau jalan paling hanya 5 menit menurut wanita tersebut. Di tengah perjalanan Pak Karim merasa aneh
karena dia merasa tidak kenal sama sekali dengan wanita itu.